Itu terkaget-kaget. Ada developer yang mau bayar 570 miliar gitu kan untuk jual lahan langit. Iya. Penting infrastruktur, tapi jangan ngutang. Iya. Ya dong, ngutang kan kita yang bayar nih. Iya. Nggak ada negara asing manapun bawa duit bisa menguasai kita kok. Selama pejabatnya itu tidak terima sesuatu dari mereka. Waktu Bapak pernah jadi DKI 1, apa sih penyesalan terbesar Bapak pada saat itu? Cara Bapak memutuskan, Pak. Cepet banget. Berani dan cepet banget. Soal Semanggi ini, Pak, cuma 2 hari. Hari ini saya mau bicara tentang kebijakan di Jakarta waktu itu koefisien luas bangunan. Dulu waktu saya membuat kebijakan ini, tentu saya tidak memahami secara teorinya seperti apa. Dan bagaimana susahnya orang yang mengerjakan kebijakan yang saya buat. Makanya saya pada saat ini ada bersama saya, terima kasih nih, ada Pak Suryo Herlambang. Beliau ini dosen Untar yang sempat mengkaji tentang kebijakan koefisien luas bangunan yang saya buat dan menghitung formulasinya nih ya. Ada hitungannya nih. Silakan Pak, sampaikan, kenalkan diri dulu lah. Kenalkan apa aja yang dilakukan. Terima kasih Pak Ahok. Nama saya Suryo Herlambang. Saya mengajar di jurusan perencanaan kota dan real estate Universitas Tarumanegara. Ya, jadi dulu waktu pertama kali mendengar kebijakan ini, kami punya kelompok studi namanya Center for Metropolitan Studies Centropolis. Itu terkaget-kaget. Ada developer yang mau bayar 570 miliar gitu kan untuk penambahan jual lahan langit. Iya. Kami waktu itu berpikir kalau developer bisa memberikan kompensasi 570 miliar, dia dapat tambahan value berapa gitu loh. Itu yang pertanyaan basic kami pertama kali. Kami mencoba mencari informasi, formulasi dari rumusnya Pak Ahok yang sangat berbeda karena sebelum itu kan kita adanya kewajiban SIPPT ya, yang base-nya kepada luas lahan. Kalau ini pelampuan KLB itu dasarnya adalah tambahan luas ruang, jadi bukan lahan tapi ruang. Makanya itu basicnya ke koefisien lantai bangunan. Nah kami cari dan tidak banyak ternyata peraturan, dan yang lebih seru lagi adalah formulasi dari rumus itu kompensasi indeks ya, area kan masing-masing berbeda, kemudian tambahan KLB dibagi KLB awal kali NJOP itu dari mana gitu, dan berapa luasnya itu kan, itu yang kami selalu berpikir ini dari mana gitu ya. Dari riset kami menemukan bahwa yang mendekati adalah kebijakan di Melbourne, Floor Area Uplift namanya, FAU gitu ya. Tapi di sana hanya 10% dari tambahan total gitu kan. Kami coba menghitung, tim kami. Hitung-hitungannya kalau yang kami simulasi waktu ada 3. Jadi yang dari Mori, Mulia, dan Sampurna kalau nggak salah 3 itu. Yang Mori kami hitung penambahan dari KLB tadinya 7 jadi 13 tambah 6. Itu kira-kira edit value-nya bisa 1,8 T. Jadi kalau kita hitung 570 miliarnya Pak yang disampaikan dengan formulasi dari DKI, itu sekitar 30%. 30-32% gitu. Jadi sebenarnya kegedean atau kekecilan ini satu pertanyaan juga gitu ya, karena di Melbourne sangat average semua 10% kali dari tambahan itu Pak Ahok. Jadi sebetulnya dulu pemikiran saya nggak tahu ada Melbourne itu Pak. Iya. Saya hanya berpikir gini, lu pengembang naikkan lantai, jual ke pembeli, kan hitungannya sama. Kan nggak ada diskon harga makin tinggi kan. Ya. Berarti kamu juga memasukkan seolah-olah ada tanah. Kalau gitu kamu mesti bayar ke Jakarta dong. Itu kan tanah kita. Tanah udara gitu kan. Tapi nggak ada aturannya. Katanya nggak bisa, nggak ada aturannya. Saya bilang kalau nggak ada aturan, itu paling saya suka. Kita bikin aturan. Gitu loh. Tapi
Tapi saya juga bersyukur juga Pak. Bapak bisa bayangin nggak Pak? Kalau di dunia di Melbourne itu ternyata 30%. 10. Ya. Misalnya dia 30. Saya ternyata hanya 10. Masuk penjara saya Pak. Makanya ini untung banget. Karena dia 10, saya 30. Ini pun ada beberapa oknum pengusaha komplain kan. Ini kemahalan ini apa-apaan ini. Kan lu untung. Saya hitung aja logika. Tadi kamu jualan cuma 40.000 meter persegi. Gara-gara saya, kamu jual kantor, jual apartemen jadi 60.000 meter persegi gitu loh. Tapi mereka bilang, masalahnya kamu kan nggak terima uang. Kalau nanti ada oknum gubernur yang terima uang, kami kan berat, nggak ada spare lagi nih duit gitu loh. Oke, kita kan gini, Pak, makasih Pak. Saya juga undang Pak Yusmada nih. Ini adalah kepala dinas Bina Marga waktu zaman saya belum kuliah di Makobrimob Pak. Terakhir ketemu di kawinan oke gak hitung lah. Saya masih ingat ketika Pak Yus datang di tahanan saya di Makobrimob. Ya. 2017 mau meresmikan Semanggi hasil kebijakan duit tadi itu. KLB ya. Nah, silakan Pak Yus kenalkan diri sampai cerita sedikit gimana. Iya, makasih Pak Ahok diundang di sini, Pak Erlambang, Ibu. Terima kasih Ya, datang. terima kasih. Ya, sambil bernostalgia lagi dengan Bapak nih, Pak. Nah, kaitan dengan Semanggi itu sebenarnya saya hanya semacam apa ya, pemakai dari kebijakan itu. Kalau hitung-hitungannya sendiri itu ada instansi khusus di PTSP apa di tata ruang mengapa seperti itu. Tapi saya hanya pada waktu itu, kalau lihat cerita dulu nih Pak ya, Bapak nanyakan gimana masalah Semanggi, macet begitu. Ya, gitu kan di bulan-bulan Mei 2015 itu Pak ya. Nah, ada apa? Kemacetan kayak gitu. Nah, itu memang soal Semanggi itu memang sudah ada kajian dibutuhkan apa penyelesaian. Banyak opsinya itu kan ada 5 opsi itu. Salah satu the best optionnya itu adalah sekarang ini yang 2 flyover itu. Yang jadi soal Bapak pada saat itu, ya dia kerjain gimana? Pada saat itu kan kita dengan APBD kan nggak mungkin lagi. Bahkan APBD kan Bapak berantem sama DPRD. Tinggal bikin pergub gitu kan. Sehingga terus gimana dong ya? Makanya dicoba opsinya Pak, barangkali ada apa sumber pembiayaan yang lain yang berasal dari dana swasta. Kalau itu ceritanya ya tolong ya itu urusannya di DKI lah, di kaitan dengan PTSP atau Aspang. Ya. Kayak gitu. Dan selanjutnya ya Pak Ahok lah yang bisa mendapat gitu. Yang paling penting itu bagi saya tuh kaget Pak. Kita cerita pagi hari Kamis itu, hari Kamis pagi. Sorenya tuh udah putus, udah dapat uang itu. Enggak, Justru saya mau nanya gimana caranya gitu, Pak. enggak, saudara cerita mungkin Pak Yus enggak tahu ya. Itu keuntungan. Ketika tiap pagi itu saya datang ke balai kota, orang itu ngantri. Saya masih ingat satu hari begitu saya turun dari mobil, kan masyarakat udah kumpul tuh di depan balai kota itu loh. Nggak salah, saya itu langsung nanya, ada masalah apa? Periin, masalah apa? Masalah apa? Pas ketemu satu, dia langsung bilang, Pak, saya nggak ada masalah Pak. Dia bilang. Terus kenapa? Saya mau minta waktu bos saya ketemu Bapak. Oh. Bos itu siapa? Dia bilang. Bos saya orang Jepang. Mau minta ketemu. Urusan apa? Saya bilang. Dia properti besar. Dia mau bangun di Semanggi, dia bilang. Nah ini mau udah ada yang alam semesta akung nih. Ini kita punya berpikir kan, saya udah berpikir ini enak aja loh udara. Makanya sempat saya mau gali Monas ya enggak? Yang peta itu juga loh. Yeah. Saya pikir Jakarta ini kaya nih. Monas kok digali 5 lantai ke bawah. Waduh, duitnya banyak banget ini. Ini logika kita gitu nih. Saya yang langit dulu lah. Ya sudah, saya bilang. Kapan mau ketemu? Dia masih di Jepang. Panggil sekretaris. Atur, minggu depan. Nah, begitu dia datang nih si Jepang, bos Mori nih. Aku ingat banget kalimat dia pertama.
Saya sudah lama di Indonesia. Baru kali ini ketemu gubernur, kok mudah sekali. Cuma suruh staf saya nunggu. Terus iya, minggu depan datang. Saya pun dia bilang, apa benar apa enggak itu loh. Dia ragu-ragu juga, apa betul stafnya itu dikasih waktu oleh gubernur. Dan staf kecil kan ngantri, bukan direkturnya, pegawai biasa. Ya dia pikir, udah coba datang. Udah datang saya sampaikan. Gini saya bilang, Pak, kamu kan mau bikin proyek di Semanggi itu kan? Nggak mungkin jalan proyek kamu, macet. Gitu kan? Nah saya ada gambar ini. Lu kok bikin ini langsung masuk tempat lu itu, gedung lu bisa mahal. Iya cocok dia bilang. Tapi lu masih bayar bikin ini jalan ini. Dari mana dasarnya? Lu boleh naik sebatas itu. Tapi tanah udara tuh beli sama kita. Oke dia bilang. Terus saya bilang, ini ada pelindungan pajak ya. Kamu bayangin kalau saya jadi gubernur yang korup. Saya kasih kamu izin, jalanan kamu juga nggak jalan, tunggu APBD nggak mungkin, APBN nggak mungkin. Terus kamu masih curi-curi uang, nyogok saya. Pakai cash lagi. Kalau ini saya bilang, kamu pertama ngurangin pajak, karena jadi biaya kan. Terus kedua, nggak perlu nyogok saya. Ketiga saya bilang, lu suruh kontraktor yang kerja. Begitu di appraiser, kan pasti ada untung 20%. Lu udah untung lagi di situ. Lu bayar kontraktornya telat, cash flow lu untung lagi duit gue bilang. Jadi menguntungkan gue bilang. Cuma waktu itu Pak ya, alamat, saya tidak tahu untung berapa. Kenapa 30%? Itu nggak ada hitungannya Pak. Saya hanya hitung, lu naik lantai tanah lu sekian, lu naik jualan, dia harus sama dong. Itu aja logikanya. Ternyata dihitung 32%. Nah sekarang saya mau tanya nih, panggil Olive kan? Iya Pak. Ini sebagai praktisi keuangan pengusaha dan swasta, kita bisa diskusi nih. Ini memang yang buat kebijakan. Ya asal bikin, ini yang hitung, ini laksanakan. Komentar gimana nih? Oke, terima kasih. Tapi kenalkan diri juga nih, ini siapa nih? Oke Pak Ahok, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Jadi saya Olivia Louis, saya seorang financial planner di CNBC Indonesia. Saya juga certified financial planner. Financial planner itu sendiri adalah sertifikasi untuk perencanaan keuangan pribadi gitu. Jadi berdasarkan background yang saya punya, tentunya di dunia seperti ini saya awam. Tapi tentu kalau misalnya ngomongin terkait tadi Pak Ahok juga sempat sampaikan ngomongin anggaran, pemerintahan daerah, terus program KLB itu sendiri. Menurut saya yang orang awam dan juga seorang perencana keuangan, saya menganalogikannya itu sebuah daerah seperti rumah tangga yang mereka tuh sudah tahu pendapatan dan pengeluarannya berapa setiap bulannya atau setiap periodenya. Karena keluarga ini punya anggaran keuangan itu tadi. Tapi suatu hari sang anak nih pengen les gitu, les tambahan untuk meningkatkan value diri. Tapi setelah dihitung-hitung cash flow anggaran bulanan dari keluarga ini ternyata nggak cukup nih, Pak Ahok. Tapi kalaupun dipaksain, harus ada pengeluaran lain yang perlu dikorbankan. Sedangkan pengeluaran lain ini juga penting. Nah si ibu punya ide, karena rumahnya ini ternyata dekat perkantoran, kenapa dia nggak sewain lahan depan rumahnya untuk karyawan-karyawan kantor memarkirkan motor mereka. Katakanlah 5.000 per hari, 10 motor 50.000. Dampak positifnya apa? Si anak jadi bisa les, para karyawan yang tadinya sembarangan parkir motor jadi bisa parkir dengan nyaman dan aman. Yang paling penting adalah tidak mengganggu keuangan atau anggaran keuangan keluarga tersebut. Nah, sama seperti program KLB ini, setiap daerah pasti kan punya anggaran keuangan yang sudah diperhitungkan, kira-kira memang tujuannya itu untuk yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, infrastruktur juga kan penting untuk jangka panjang sebuah daerah. Sehingga dengan adanya KLB,
win-win solution nih. Jadi pemerintah daerah meminta kontribusi dari swasta itu sendiri, keuntungannya swasta bisa meninggikan lantai seperti tadi Muri Tower. Ya. Sedangkan pemerintah daerah juga bisa memperbaiki anggaran keuangan, tidak perlu mengeluarkan anggaran keuangan berlebih untuk infrastruktur dan manfaatnya tentu bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi mirip ya. Iya. Kelola pemerintah sama rumah tangga mirip kan. Makanya dulu saya bilang lurah itu, camat itu ibu kos. Ya. Sama kan? Terus. Jadi mirip lah Pak Yus. Nggak ada yang sebenarnya duitnya tahu kita pakai buat apa? Itu buat program hampir 900.000 anak dapat KJP. Oh. Kita itu hampir 2 triliun setiap tahun itu. Idenya itu kita pengen kaum saya ini bisa buat kajian ini saya bilang. Saya lagi minta Pak Herlambang kajian, Pak Yus bisa bandingin. Ya, Pak. Ingat nggak dulu kita mau bikin Tanjung Priok baru OPEX Ya. sama Rotterdam. Itu kalau ada pelabuhan itu, Pak, saya ingin tidak ada lagi PBB yang ditagih. Karena kita ada duit. Kan biar masyarakat bisa pakai duitnya untuk yang lain. Iya. Jadi ini itu bisnis sebetulnya. Gimana cara manfaatkan. Jadi kalau lihat kayak gini, kita mesti minta advice-nya gimana mengelola uang. Jadi kita mesti belajar juga. Jujur aja saya butuh Pak Herlambang, Yus, semua untuk kasih pendapat. Kadang-kadang kebijakan yang saya buat itu hanya pakai logika saja. Logika dagang. Ini yang saya tawarkan lagi kan, lagi dihitung nih. Pak Yus kan selalu bilang mau tanah nih Pak. Ya. Supaya ada jalan motong gitu. Ini kawasan padat gimana? Makanya saya mau tawarkan 1 meter tanah Anda yang saya ambil dari Pemda, saya akan kembalikan jadi apartemen 3 meter persegi. Untung dong. Tapi saya akan ngatur jalan. Masuk akal nggak? Menurut hitungan saya masuk akal. Lagi dihitung. Nanti kita cerita soal ini. Ya saya kira itu aja. Makasih banyak nih. Ada tambahan lagi nggak nih Pak Yus? Ya. Pengalamannya? Ya, tapi yang jelas gini, yang soal pelampauan KLB ini memang ada aturannya, Pak. Ada payungnya sebenarnya pada saat itu kan dasarnya itu Perda 1 RDTR kita dengan PZ itu di pasal 620 itu diatur bahwa dimungkinkan ada istilahnya penerapan teknik pengaturan zonasi. Nah, salah satunya diberikan kemungkinan untuk peningkatan luas lantai bangunan, yaitu kayak KLB. Tapi yang mendapatkan ini harus memberikan kompensasi istilahnya. Kompensasi itu kan banyak nih. Kaitannya dengan menyediakan fasilitas publik. Gitu, Mbak. Nah, memang kalau soal pemanfaatan ruang ini kan ada domain private-nya, ada domain publik. Karena setiap pemanfaatan ruang pasti ada impact ke lingkungan. Nah, impact lingkungan ini yang harus dikelola, harus dibebankan kepada pemilik yang mendapatkan perizinan itu untuk mengelola ini impact lingkungan ini. Salah satu impact lingkungan itu kan soal transportasi, air, semuanya itu kan. Makanya semuanya harus dihitung daya dukungnya. Mungkin kayak gitu. Sampai kalau secara detail hitung-hitungannya mungkin kawan-kawan dari PTSP lah yang lebih ini Pak. Seperti itu. Tapi paling tidak bahwa membangun daerah itu tidak melulu harus dari APBD. Iya. Itu aja poinnya tuh Pak. Ada kantong yang lain nih. Ya. Pendapatan daerah itu kan ada pajak, pengelolaan hasil bumi kalau ada hasil bumi. Yang kedua pendapatan lain yang sah. Salah satu pendapatan lain sah itu ya ini. Cuman kan harus diatur nih Pak. Ya, dulu bilang nggak ada aturan. Nah, Saya bikin gini Pak. Saya takut dia udah bikin, dia mainin kita, nggak mau dikerjain. Makanya saya kenakan di awal. ada denda. Nggak tahu Pak. Emang lebih paham kali. Saya udah nggak gitu ikutin lagi. Ya saya kira memang kota banyak dimensi kan ya. Ini mungkin Pak Ahok sangat kuat sekali di masalah mencari alternatif pendanaan, transparansi dari proses itu ya. Tapi akan lebih baik mungkin
pada saat itu di backup sama orang-orang yang juga mengerti tentang lingkungan. Satu yang mendasari dulu Pak Ahok dulu kan Pak Ahok kan kalau dana swasta itu gimana ini? Nah saya dapat informasi Pak waktu itu kan ada kolega di Kuala Lumpur, dia bilang kalau trotoar depan gedung-gedung itu bukannya APBD, cukup semuanya dibangun oleh pemilik Persil itu. Nah caranya itu seperti apa? Itu yang jadi ini kan Pak. Dan pengalaman Jakarta juga kan sebelum ada kebijakan ini, kita tahu lah kan dulu ceritanya Jakarta sebulan nggak lewat situ tiba-tiba ada mall apartemen gitu ya Pak. Padahal kami di RDTR tahu bahwa KLB-nya berapa segala gitu. Itu kan semua gelap Pak. Nah itu pada saat kemudian Pak Ahok membuat itu transparan, orang jadi sadar bahwa sebenarnya kalau dilakukan dengan baik, alternatif pendanaan bagi kota itu punya banyak kemungkinan gitu ya. Dan sebagai bandingan waktu itu kan kita juga yang daerah paling cepat itu daerah Simatupang kan, begitu tolnya jadi kanan kirinya tuh naik semua dan kami tahu itu KLB-nya nggak ada KLB yang sesuai dengan RDTR. Di Kuningan aja ada yang KLB ngaco. Jadi sebenarnya Pak Yus ini yang banyak bantu saya banyak banget. Termasuk saya protes kan. Kenapa gali melulu kabel-kabel? Apa sih yang susah siapin dulu? Ya, terus dia perkenalkan ada SAF. Box. Tiap 20 atau 30 meter ya? 25 meter. 25 meter masuk. Box Tarik. utilitas. Termasuk melebarkan semanggi, potong pohon. Itu beliau yang cari solusi. Kan saya bilang kan, ini ngapain jalur lambat, jalur cepat? Kenapa nggak bikin trotoar yang lebar? Kita buka pagar-pagar semua, bebasin PBB. Bisa nggak Pak Yus? Saya kan nggak gitu paham kan. Bisa Pak. Langsung saya minta gambar skate-nya mana? Wah udah cepet. Langsung kasih skate. Hanya waktu itu saya keburu kuliah ya dikerjain. Jadi itu sepanjang Sudirman Tamrin itu waktu itu kalau nggak salah Pak Yus ya. Dari Monas sampai Ratu Plaza itu ada 7,7 kilometer loh. Jadi bayangin kalau 7,7 kilometer dengan trotoar yang lebar. Pagar antar gedung dibuang, boleh bikin jualan 24 jam. Terus saya keluarkan peraturan LED boleh dipasang di dinding, nggak perlu bayar pajak selama tidak narik iklan. Itu dalam rangka itu tuh. Sayang waktu itu agak telat karena MRT masih pengerjaannya. Termasuk Tanah Abang ya. Ya, Tanah Abang. Pak Yus ini juga yang membuat planning seluruh Jakarta itu dengan trotoar yang lebar. Yang bisa. Duit dari mana? Pertanyaan gitu, itu mau berapa triliun gitu ya. Duit yang paling besar yang bisa saya dapat itu dari rumus Pulau Reklamasi. Iya. Itu kita itu bisa dapat 120 triliun itu. Iya. Itu tiba-tiba sekarang hilang. Nggak ada kewajiban lagi. Ya hilang semua tuh. Padahal itu duit bisa bangun tata kota termasuk tanggul ya. Ya. Pak Yus nih semuanya orang pinter banget ya. Jadi punya hati dia. Trotoar Sudirman Tamrin itu sebagian dari sisa dari Semanggi ini Pak. Iya. Dari daerah Semanggi itu kan nilainya 500 hampir 580. 579 sekian. Terus pakai appraiser turun dari tender. Dia takut dia pakai appraiser gitu. Waktu itu kan pertama kan diturunkan Semanggi. Nah, cuman ya gitu kan. Kalau ditanya turun tadi sebenarnya begini Pak. Saya sederhana dengan mereka. Itu kan uang masih ada di dia, mereka. Belum menjadi aset kita. Iya. Nah, jadi silakan kalian berhubungan Pemda dengan kontraktor segala macam dilelang yang benar. Ujungnya nanti kan akan dinilai Pak, dibukukan untuk menjadi aset daerah. Yang saya pandang itu adalah hasil appraisal. Jadi berapapun kalian berkontrak dengan kontraktor yang paling kita pegang kan appraisal. Akhirnya Wika turun. Gara-gara itu ya dia ini. Jadi kalau nilai appraisal itu lebih kecil dari kontrak dia, aku pakai appraisal. Ya. Untuk membukukannya menjadi aset daerah, dicatatkan dalam aset daerah. Nah ini, terus saya mau tahu nih Pak Erlambang setelah itu kan diuji kan, dibuat semacam di luar negeri ya. Itu kan itu dibawa kemana aja tuh? Enggak, jadi perbandingan itu adalah yang di Melbourne, yang kita studi floor area uplift
Mereka juga, dan tidak banyak nih di kota-kota di dunia lain yang punya kebijakan seperti ini gitu. Terus dibuat publish gak? Apa? Studi ini kami masuk ke dalam satu jurnal internasional, Urban Studies, tapi kita sebenarnya ada kritiknya juga karena kita kan sebutnya space grab ya gitu ya. Jadi kalau yang yang kita kenal dia land grabbing itu kan, di mana perusahaan besar menguasai tanah sebesar mungkin. Kalau di kasusnya ini saat itu tuh saat investor global lagi masuk ke dalam negara dunia ketiga, Pak, yang kita sebut sebagai neoliberal waktu itu. Waktu kami kerjasama dengan profesor dari UCLA. Salah satu catatan kami adalah bahwa kalau tidak hati-hati itu membuat pusat kota Jakarta dimiliki oleh asing semua gitu loh. Efek negatifnya gitu loh. Karena yang mampu melakukan membayar itu adalah mereka yang punya pendanaan besar kan. Tapi di satu sisi ini Pak Herlambang, kalau itu tidak diinginkan dia akan menghitung nilai ekonomis dari satu tanah dia. Kalau dia hanya misalnya terpaku dengan lantai itu, dia menganggap nggak menguntungkan, nggak jadi. Betul Pak. Akhirnya Pak, sekarang ini banyak pengembang keluar Pak ke pinggir-pinggir Jakarta karena lebih mudah. Iya. Itu Pak. Makanya kadang-kadang ya, sorry ya, kadang-kadang teman-teman di LSM, aktivis, itu nuduhnya tuh selalu kayak ekstrem kiri gitu dong. Menurut saya gitu ya. Dari mana asing bisa kuasain tanah itu? Yang terjadi harusnya Anda melihat terbalik menurut saya gitu loh. Kenapa asing mau memberikan uang itu? Kan terbukti dia masih untung kan. Pinjam bank bisa kok. Kenapa lokal nggak mau? Kok nggak diprotes? Harusnya kalau asing bisa, lu bisa dong. Berarti lu pelit, lu mau untungnya gede. Nah, kira-kira gitu dong. Kalau bisa gitu dong. Berarti lu pelit lo. Terus yang kedua, saya selalu bilang begini. Nah, karena mereka berpikir, kalau gubernurnya ganti, yang mau nilep duit, aku nggak ada space lagi buat Double itu ya. nyogok. Nah, maksud saya, negara ini yang mesti buat peraturan, jangan merugikan rakyat atau negara hanya karena berpikir mau ngambil space untuk nyogok oknum pejabat. Iya dong. Sebenarnya konyol kita kan. Kita selalu alasan mau ada space nih supaya bisa ngatur. Salah satu hal lain yang jadi, waktu itu kami juga wawancara dengan beberapa developer besar adalah keharusan untuk di depan itu Pak. Yang itu juga. Enggak, bukan keharusan di depan. Kita waktu itu sampai kemarin, kalau kamu udah mau bangun, kamu bisa atur. Yang di depan tuh keputusan mereka. Kenapa mereka mau di depan? Mereka hitung di depan lebih murah. Nah itu yang miss. Kan itu orang selalu fitnah saya itu. Jadi orang Jepang kenapa mau langsung dia bikin? Karena kalau dia kasih sekarang, udah di appraiser, dia 5 tahun baru bangun gedung, tanah kan udah naik. Iya, NJOP naik. Dia hitungannya sudah nggak pakai 5 tahun di depan. Jadi buat mereka sebetulnya jauh lebih untung melaksanakan kewajibannya di depan. Menarik juga sebenarnya karena kami mencatat Itu yang miss sebetulnya. NJOP 2015 itu sekitar 70 jutaan di daerah Tamrin Sudirman. Sekarang udah 110 juta. Iya makanya itu yang kita itu udah tidak double. Makanya itu yang kita maksud. Kalau kita paksakan per hari itu, misalnya gimana kalau developer mengatakan saya baru akan bangun pas proyeknya jalan. proyek jalan. Ya udah nggak apa-apa. Tanah gue ya 140 juta bos hitungannya. Kan presentasi kira-kira gitu kan. Betul. Kan logika kan beli tanah udara. Nah kamu pilih aja. Lu mau bayar gua sekarang atau lu tanah saya kan nggak hilang. 5 tahun lagi nggak apa-apa. Di situ akhirnya Jepang menurut saya. Jadi aturannya memang nggak ada harus membangun di awal. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Mereka memilih lakukan itu karena dia hitung lebih murah. Malah saya yang menguntungkannya apa tuh nggak? Kamu udah bayar, lu mau bangun kapan aja nggak apa-apa. Yang penting lu udah bayar. Karena saya udah ngitung juga, 5 tahun 10 tahun lagi bangun Semanggi, bahan besi material semua naik. Kerugian macet saya udah berapa? Bayangin udah macet gitu banyak. Makanya saya bilang di depan trotoar. Itu yang mereka
Biasalah Pak lah. Saya lakuin apapun orang cari-cari salahnya. Pokoknya mau nyerang saya aja. Kan kamu orang awam kan. Iya. Seandainya kamu jadi gubernur, kita mesti bayangin toh. Aku juga menghayal begitu dulu kok. Sebelum jadi gubernur kok. Kamu jadi gubernur, nah, dapat duit di APBD. Kamu lebih utamakan infrastruktur atau meningkatkan kualitas SDM? Oke. Kalau saya karena berkarirnya awalnya jadi personal finance, jadi mikirinnya berdasarkan perencanaan keuangan itu sendiri. Jadi Pak Ahok di dalam ilmu perencanaan keuangan itu ada yang namanya piramida keuangan. Piramida keuangan itu level keuangan individu dari level keamanan, kenyamanan, nanti distribution wealth gitu kan. Nah, fondasi awalnya ini adalah keamanan keuangan yang itu harus dicapai oleh semua individu. Di dalam level keamanan ini itu ada yang namanya proteksi. Atau proteksi itu kan seperti misalnya asuransi kesehatan ya. Sehingga yang saya pilih adalah lebih untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri, yaitu kesehatan dan juga pendidikan. Kesehatan tadi karena proteksi, kalau misalnya saya sebagai gubernur, APBD difokuskan untuk kesehatan, sehingga masyarakat saya pendapatannya bisa dipakai untuk keperluan lainnya, seperti yang tadi Pak Ahok juga sempat singgung. Terkait dengan pendidikan, menurut saya pendidikan itu penting dikarenakan kita tuh sekarang era globalisasi. Persaingannya itu semakin cepat, terus juga praktis, makin dinamis. Jadi kayak saya aja sampai sekarang tuh masih terus mengasah kemampuan saya, belajar ilmu baru untuk tetap bisa bertahan di karir sampai beberapa puluh tahun ke depan gitu kan. Nah, saya rasa masyarakat juga perlu pendidikan sampai ke level yang tertinggi, baik itu formal dan informal, untuk mendukung karir mereka atau usaha mereka gitu. Memang kunci di situ sih. Dulu kita bikin ketok pintu lah ini dengan hati kan. Kita tuh salahnya apa kesehatan kita tuh nggak? Kita tuh lebih banyak kuratif bukan preventif. Sama misalnya optimisasi biaya ya, cost optimization kan. Sama kayak Pertamina. Apa orang tanya? Apa itu cost optimization? 3. 1, potong biaya. 2, revenue enhancement. Penambahan kayak tadi sewain lahan buat parkir gitu loh. Yang ketiga sebetulnya ini yang sering terjadi, cost avoidance. Jadi kayak tadi tuh kalau jaga orang nggak sakit kan menghindari biaya yang tak terduga karena sakit. Nah itu harus memang dilatih masyarakat. Makanya saya juga sepakat banget, duit yang ada penting infrastruktur, tapi jangan ngutang. Ya dong, ngutang kan kita yang bayar nih. Jadi kalau infrastruktur mau jor-joran, ya cari dong alternatif pendapatan pembiayaannya gitu loh. Tapi kalau suruh pilih, ya pasti kita pilih SDM. Ini udah oke banget. Aku cuma mau tanya Pak Lambang nih. Ini ada masukan nggak nih Pak untuk sebagai akademisi kita? Tadi udah sebut cara gitu apa? Ya sebetulnya bisa masukan buat Gubernur Jakarta kepilih nih. Ya kira-kira apa nih? Jangan kritik aku melulu dulu gitu loh. Ngomong sesuatu yang Saya kira tadi Pak Ahok membuka kuncinya adalah inovasi dalam cara berpikir ya itu ya. Bahkan kalau tidak ada aturan itu menjadi tantangan karena kita mengerti banyak sekali peraturan yang ada itu seringkali tidak fit dengan kota besar gitu loh. Kota metropolitan terutama Jakarta, Surabaya, KLB itu kalau di daerah mungkin tidak terlalu tanahnya gede dan tidak banyak investasi masuk yang perlu bangunan tinggi gitu kan. Jadi berbeda misalnya di Jakarta gitu. Reklamasi juga tidak banyak dilakukan di kota-kota lain gitu. Jadi memang inovasi itu menjadi kunci di kota-kota besar kita gitu yang itu apalagi berharap mulai masuk ke global cities gitu kan ya. Tanpa inovasi sepertinya susah gitu ya kalau dengan pendekatan yang standar segala gitu. Kita perlu pemimpin yang berani berinovasi tapi juga harus terbuka. Jangan kayak Pak Ahok dulu kan galak sekali kan waktu sebelum masuk Mako gitu. Begitu kritik sama dia langsung kamu LSM ya segala gitu. Padahal enggak gitu. Kami berharap dulu sebenarnya kan keterbukaan data sehingga kita bisa lihat bersama gitu ya.
Jadi yang saya pikir kita semua akan happy kalau ada inovasi, tapi juga terbuka untuk Tapi dibicarakan belum gitu. apa-apa mau kuasai asing. Ini korban proxy war Amerika. Semua mau dikuasai asing. Orang asing kita palakin kok sebetulnya. Yes, tapi itu sebenarnya masa-masa tahun 2015-16 kan masa-masa uang tuh beredar sangat besar sekali Pak Hop di luar kan. Orang-orang Jepang selalu senang karena bunga deposito di sana kan udah hampir nol malah ya. Dibawa ke sini untuk misalnya leasing motor segala berapa tuh bunganya gitu. Harus ada menurut saya tetap penjagaan di area-area tertentu saja mungkin yang bisa dibuka gitu. Kalau saya sih Pak ya, sorry Pak ya, saya selalu yakin nggak ada negara asing manapun bawa duit bisa menguasai kita kok. Selama pejabatnya itu tidak terima sesuatu dari mereka. Mana mungkin saya menggadaikan negara ini kalau saya nggak terima sesuatu gitu ya. Kan itu juga menyangkut anak cucu saya, keluarga saya, teman-teman saya. Tapi kalau saya udah terima sesuatu, saya hilaf udah, gelap mata saya. Saya nggak peduli anak cucu saya susah, nggak peduli hutang ditanggung teman-teman saya nggak peduli. Kan mungkin saya dapat sesuatu. Iya. Nah itu beda. Mungkin saya mau tanya ke Pak Yus pada. Pak Yus, mohon maaf Pak Yus ya. Seteruskan saya tanya nih. Waktu saya paksa Pak Yus gitu, Pak Yus nggak marah sama saya. Itu perasaannya gimana? Kalau saya paksa nih, aku ingat dulu. Gua nggak mau tahu, woi lu kerjain. Masa sini nggak ngerti. Ya belum kuliah gitu Pak. Belum kuliah kan Pak. Aku bilang, ini bahaya Pak. Ini bahaya loh Pak. Ini bisa kalau miring bisa jatuh loh. Emang gue pikirin, gue gak mau tahu, gue bilang, oh itu urusan lu insinyur kok. Gak tahu marah banget, itu sih baik sih maksudnya, saya gak tahu Pak. Jadi rasanya gimana gitu loh. Kalau sampai marah sih enggak, justru kita malah tertantang Pak. Ya kalau dari sisi saya, bahkan kalau soal infrastruktur itu memang sudah jadi harapan kita, impian kita Pak, ini Bina Marga itu kan. Ini kan harus banyak barang yang harus diselesaikan. Tapi kalau hanya mengandalkan APBD kan nggak akan cukup. Nah, nggak dapat ini itu. Kita malah terima kasih. Cuman tadi Pak, saya tanya terlalu cepat sekali Pak. Betul. Kita belum menyiapkan apa-apa udah di ini. Tapi kita selesaikan banyak jalan tuh. Banyak. Kuningan ya. Sudah. Terus Senen. Yang juga di apa? Matraman. Matraman tuh siapa ya? Di Permata Hijau juga ya. Permata Bukan, Hijau, Pondok Indah. sama yang jalan ini. Buat Transjakarta itu loh, apa yang layang Ke jalan lain ini Ciledug Tendean. Ciledug itu. Tuh, Itu sekitar paling kilo, panjang Pak. nggak mau itu pokoknya dibilang rute apa 13 atau berapa ya jalan. Nggak mau kerjain kan? Nggak mau tahu kerjain. Terus ada masalah Pak. Pasti suka minta Pak Yus gitu. Kita mau kerjain langsung tambah macet atau bertahap. Udah waktu itu. Iya. Kan dikasih kajian. Gua nggak mau tahu macet sekalian, orang Jakarta bisa macet tuh hajar semua sekaligus hajar gue bilang. Nah, ya seperti Saya itu nggak Pak. tahu Kayak pikirnya. bisa ngerti nggak kan? Kita kan punya patron kayak ini kan, masyarakat ini kan orang kan belum bisa menerima kayak gitu kan. Mungkin nggak ada Macet kan, Pak, di mana napas bangun, Pak? lagi nih. Ya tapi betul juga Pak. Tapi kalau terlalu dicicil terlalu panjang Jakarta ini. Tapi sekarang kan proyek terus ada Jakarta ini. Karena saya hitung Pak ya, Anda tunda pun kendaraan tambah banyak juga. Iya. Sakit sekalian lah. Orang Jakarta udah biasa kok. Daripada sakit dicicil-cicil ya Pak. Tapi Transjakartanya kita siapkan. Betul-betul kita beli mobil bagus-bagus Pak. Jadi dong gimana cara saya ngitungnya? Saya ngitung itu Pak. Kalau nggak ada ngitung saya bayangin. Kalau saya jadi orang Jakarta, kira-kira gimana? Makanya saya bisa bayangin. Kurang ajar bikin semen jembatan berminggu-minggu nggak selesai. Ya pakai Pak Yus lagi kan. Pak Yus cari semen yang langsung kering 5-6 jam. Gua nggak mau tahu. Pokoknya malam lu bikin jembatan. Termasuk yang kereta itu. Besok jam 5 mesti buka. Nggak ada lagi alat berat di jalan. Kalau alat berat nongkrong. Iya. Satu jalur diambil Pak. Saya nggak mau tahu Pak Yus. Pokoknya gimana caranya. Terus dia bawa. Ini ada Pak. Whole team dia bilang. Speed grade. Ini namanya ya speed grade. Bisa. Mana lo? Bisa, coba. Kita coba dulu di Mangga. Dua apa di mana gitu saya lihat di kota ya.
Ya di kota. Di kota, saya ingat. Ini bios. Bios ya, saya ingat banget tuh. Pokoknya saya nggak mau tahu nih jam 5 udah banyak orang lewat. Lu coba semen lu tuh semua. Tapi ya jalan. Untuk Pak Yus, dia tertantang rupanya. Iya. Kalau nggak mau datang ke rumah saya lagi. Saya kira itu Pak, inovasi menjadi hal yang penting sekarang. Ya. Memang harus Pak. Kalau Kota-kota enggak, sekarang ini. kota kita kan stuck semua. Terutama gitu ya. inovasi pembiayaan Pak. Iya. Program kita banyak ya. Duit Jakarta katanya besar 80 triliun. Tapi paling tuh belanja modal cuma 10% lagi Iya, Pak. kecil. Iya kan 10%. Udah Terlalu komitmen banyak pembiayaan. pokir dulu Pak, yang berantem. Komitmen pembiayaan segala macam yang subsidi dan dana-dana sosial, hibah. Yang bangun-bangun tinggal paling 10%. Nah, ya itu tadi kan. Sementara target kita harus jelas kayak kemarin kita minta trotoar itu kan 1.300 kilo, Pak. Iya, Kalau terus seluruh dicicil- Jakarta betul Pak, 1.000 Kalau APBD-nya cuma 100 miliar setahun, 20 tahun waktu itu bilang. 50 Pak, 20 tahun baru bisa Saya selesai. tanya kan, Pak Yus, semua trotoar bagusin. Pak, kau cuma dikasih segitu, itu harusnya 50 tahun ya Pak. 50 tahun. Kita udah gak di mana. ya, Kayak makanya gitulah. harus Ini ada- pertanyaan saya terakhir nih. Saya di kayak Jakarta gitu ya. Apa aja sih yang bisa kita bangun infrastrukturnya dengan kebijakan KLP? Apa aja coba kepikiran ya? Apa Ya. Olivia ini? Itu yang saya bilang tadi karena satu kebijakan ini peruntukan lahan itu kan ada istilah dulu kita ada environment impact assessment kan. Pak. Jadi atau impact terhadap lingkungan dan itu kan berdampak kepada lingkungan masyarakat. Nah harusnya dananya itu dikembalikan lagi untuk kemanfaatan Perbaikan, masyarakat ya, langsung betul. dalam bentuk infrastruktur. Ya misalnya infrastruktur jalan atau taman atau apa atau air limbah sekarang tergantung dari kebutuhan yang sekarang ini Pak. Bahkan barangkali ya dengan sekarang ini kan eranya kan untuk pembangunan ini Pak yang zona-zona yang kompak yang gedung-gedung yang tinggi kayak gitu kan yang di area-area TOD Kayak Gandaria City gitu kan. area-area kayak gitu. Nah justru itu yang dikembangkan bahkan mungkin ya kalau secara aturannya bisa memenuhi yang affordable housing Pak. Yang rumah-rumah susun yang terjangkau oleh Generasi iya, milenial generasi kayak kita ini ya, Pak. kan. Kayak saya. kan kalian kan nggak mungkin lagi bisa mampu beli tanah di Jakarta ya. Iya. Tapi menarik memang Mungkin salah kayak satu gitu, Pak. salah satu riset baru dari kami adalah kita sebut sebagai micro urban planning Pak Ahok. Jadi setelah busway, LRT, MRT selesai, sebenarnya gap kita kan dari sini ke rumah kan. Ya. Dari halte turun ke bawah tuh harus Mbak Olive bisa pakai high heel masih nyaman gitu kan sebenarnya Iya, kan iya. basicnya kan aturan Kayak di simpelnya gitu ya. Singapura aja. Ya misalnya kayak negara maju gitu. Itu yang kami sekarang sedang mencoba melihat titik-titik transit dari halte busway yang sudah mulai itu ke sekolah, ke rumah segala Itu macam. udah dirancang semua dari Senin semua ya. Udah selesai tuh. Iya. Titik-titik waktu itu ya. Udah selesai Pak. Iya. Bahkan tuh nggak ngomong high heel nih. Saya bilang saya nggak mau lagi trotoar yang ada lobang-lobang. Cewek-cewek pada ngangkat-ngangkat. Nah sejak itu kita rubah Pak ya. Wah. Dulu kan mesti kacau Iya. nyerap Pakai air, paving, ya, pakai buat paving. serapan gitu loh. Pakai Apa nyerap Konblok ya, sepatu lo masuk semua saya bilang. Dan cewek angkat-angkat sepatu. Protes terus Pak gitu Pak. Itu kita ganti tuh. Sama ibu. Pakai beton. Kan lucu ngapain? Bisa masuk ke sini kok ngapain? Ngototin gitu saya bilang. Itu tuh waktu itu saya ingat. Sama yang kedua menurut saya yang penting secondary street Pak, yes Pak Ahok. Jadi jalan-jalan utama kita udah mulai bagus kan. Yang jadi selalu parah kan jalan keduanya kan. Yang tadi Pak Ahok bilang sebagai Makanya beli alternatif. tanah itu, Iya. beli tanah kita atur. Sebenarnya dari KLB itu sangat mungkin case kami dulu studi di Simatupang. Begitu naik, tetapi jalan keduanya nggak dibenerin. Sekarang bebannya ke tetap jalan utama Simatupang. Padahal udah ada MRT segala, tetap tidak memenuhi Pak. Iya, iya. Dan Terus ini bebasin juga nggak mau tegas. iya, Padahal udah gini dia sempit lagi. Itu loh yang Fatmawati itu loh. iya Pak. Yang ke One Bell Park itu kan jadi sempit kan. Iya. Itu harusnya potong. Ini kan kita potong di Sudirman dulu. Yang Mid Plaza. Kita potong jalan potong itu loh. Itu juga kita paksain. Nggak bisa, mesti dibebasin. Memang akhirnya tegas tapi dibenci. Ada pendapat nggak nih? Kalau dari Olive,
kita nih ngobrolin terkait ibu-ibu dan juga perencanaan keuangan lagi. KLB menurut saya ibu-ibu adalah taman terbuka sih Pak, diperbanyak Kita lagi. bikin banyak RPT, Iya. kita beli Karena banyak. kan gini ya, apalagi di era beberapa tahun terakhir biaya hidup tuh makin mahal, tapi mungkin kebanyakan orang di Jakarta juga gajinya nggak naik gitu kan, sehingga para orang tua tuh memikirkan alternatif pengeluaran yang lebih hemat. Kalau ngajak anak-anak pergi ke mall, main di playground, satu anak 200.000 Pak Hok. Kalau anak ketiga 600.000, belum makan di mallnya dan lain-lain. Kalau taman terbuka, nyaman, dapat vitamin D, bisa nikmatin gratis, kalaupun jajan lebih murah daripada ke mall. Itu yang kita namakan RPTRA. Jadi ruang publik terpadu ramah anak sampai ramah kakek nenek sebetulnya. Itu RPTRA itu. Jadi kita bikin itu termasuk sekarang tanah yang 1:3 itu. Jadi konsepnya itu misalnya saya bebasin tanah 2 hektar. Saya hanya bangun 1 hektar ke atas. 1 hektarnya itu jalan alternatif dan taman. Ruang terbuka. Jadi kita mau jadikan Jakarta itu jadi kota taman. Iya. Ini konsepnya seperti itu. Nah, jadi sehingga orang itu bisa lebih murah jualan. Bahkan yang jualan makanan tuh tiap secara acak kita tes tuh mengandung bahan bahaya nggak? Karena banyak anak muda kena kanker juga. Iya, iya. Diabetes Nah, ya Pak. itu yang kita selalu cek pakai BPOM. Kita turun BPOM bantuin cek. Kita mau tandain. Jadi memang Jakarta ini masih banyak bisa kita kerjakan. Masih banyak dan peluangnya sangat besar. Asal memang tadi berani aja. Iya. Bukan untuk kepentingan kita, beraninya gitu ya. Iya. Saya kira itu sih ya. Pak Yus, ini Ask Ahok Anything tuh ide itu dari Pertamina. Oh, Ask the chairman anything. Jadi lo di Pertamina itu si kumpulan anak muda, semua pegawai, kamu boleh tanya saya sebagai komut itu apa aja, dan saya jawab. Tanya aja apa aja, dan boleh rekam lu mau sebarkan, tak pernah takut. Karena saya memang dari dulu nggak ada kepentingan lain kok. Paling ketahuan saya bodoh aja. Saya ketahuan bodoh kan, nggak paham masalah gitu loh. Itu sih Pak, jadi supaya paham kenapa Ask Ahok Anything. Ini sekali lagi tujuannya, apa kebijakan yang udah kita bikin, mudah-mudahan bisa ditiru oleh pejabat daerah lain. Iya. Bahwa ada satu diskresi membuat keputusan-keputusan. Sehingga ini akan meninggalkan satu jejak digital yang baik. Kalau buku orang belum tentu baca Pak. Nah kita juga malam ini bersyukur sekali ke Pak Alamang datang. Kadang-kadang akademisi ini sama praktisi kadang-kadang nggak nyambung nih Pak. Karena ada salah paham, karena minta data juga susah. Terus zaman dulu waktu ketemu saya juga sibuk, juga galak karena belum kuliah Pak. Belum kuliah di Mako. Saya juga kalau udah ngeyel-ngeyel aku udah marah gitu loh. Jadi ya melalui acara ini kita harapkan semua kebijakan-kebijakan itu bisa manfaat Pak. Yuk silakan. Oke, Pak, jadi Olive mau tanya nih, waktu Bapak pernah jadi DKI 1, apa sih penyesalan terbesar Bapak pada saat itu, misalnya terkait kebijakan atau apapun itulah, dan bagaimana cara Bapak overcome pada saat itu? Aku orangnya mungkin agak apa ya, orang suka marahin saya itu terlalu naif. Saya hampir nggak pernah nyeselin putusan hidup saya. Jakarta apa yang kamu nyeselin? Nah kalau dia mau nyeselin, ya saya dulu belum sempat sekolah ke Mako kan. Saya sekolah Mako saya mulai ngerti nih. Oh, orang itu sebetulnya, misalnya contoh gini, kamu bukan nyesel juga ya. Saya hanya berpikir itu nggak perlu. Kalau dulu Olive bilang, kami minum itu kan, ini kayak whisky, aku bilang gitu kan. Terus saya tahu saya isinya air putih. Gua ajak kamu berantem 24 jam juga, 2 minggu juga gua ajak lu ribut untuk meyakinkan bahwa ini air putih. Nah hati kok, ini orang gendeng amat. Udah tahu air putih tuh kan. Tapi kalau sekarang setelah keluar dari Mako, mungkin aja ada mukjizat air putih jadi whisky. Paling saya bilang ya udah. Kamu rasa whisky ya udahlah, suka-suka lu lah. Yang penting gua tahu air putih. Nah itu sih.
Nah, saya membuat keputusan itu semua tuh, ya saya yakin pagi saya doa dapetin firman Tuhan, salah pun karena keyakinan saya, ya saya terima. Saya selalu percaya semua diubah kebaikan saya. Saya ketemu Bu Yani tau gak? Oh. Aku pengen tanya, saya ingat Bu Yani gitu, waktu saya baru jadi wagub, dia bilang gini, jenderal saja belum tentu berani beresin waduk Pluit. Kita udah pernah anggarkan 280 miliar. Nanti masalah. Gini aja, lu foto sekarang, nanti udah berhenti jadi wagub, lihat mukanya kayak apa. Ini kata, terus dia ngomong gitu sama saya. Tahu. Waktu saya ketemu kawinan, aku pengen tanya dulu, Bu, muka saya berubah gak, Bu? Kayaknya 5 tahun, 7 tahun yang lalu, mas sekarang hampir-hampir oke-oke juga. Nah itu sih, saya sebetulnya orang yang selalu percaya ada semesta yang ngatur. Selama niat kita baik buat orang banyak, ya jalanin aja. Semua ada baiknya. Pak Yus mau tanya apa, Pak Yus? Kalau Udah lama gak ketemu kita. Ini ya lama nih, saya sebenarnya ini memendam pertanyaan lama nih Pak. Soal ini ya saya ini ya bisa saja saya surprise atau apa melihat cara Bapak memutuskan Pak. Cepet banget. Berani dan cepet banget. Soal Semanggi nih Pak, cuma 2 hari. Keputusan publik yang berdampak orang banyak cuma 2 hari. Makanya saya pikir apa ini orang bilang ala bisa karena biasa Pak, dalam sehari-hari memang begini nih ini apa udah karakter gitu Pak, cepet banget yang membuat nggak biasa bagi kita Pak, bagi kita ASN itu kan ada tatanan-tatanan untuk memutuskan tuh begini nih, apalagi kuliah dengar tadi aturan belum tahu, ini belum tahu tapi kita dibikin kaget. Diskusi Kamis pagi pakai BlackBerry Pak, waktu itu bukan tatap muka, pakai BlackBerry. Sorenya sudah dapat duitnya. Aku bilang belum selesai nih Pak. Itu punya Kementerian PU. Bapak harus sowan dulu ke sana. Jumatnya udah selesai. Saya kagetnya ini foto Pak, foto yang ada contoh di saya aja belum bisa ini tahu persis cara membangun itu. Udah diputusan sehingga kita pada posisi point of no return gitu loh. Bagi kita staf ini. Nah, pertanyaan saya tuh berani ya Pak Bapak mutusin cepet kayak gitu. Kenapa sih? Apa sih yang dasarin gitu loh? Ya, sebenarnya dasar tuh gini aja. Orang tanya sama saya kan, kamu dasar gimana? Pernah ke itu gak? Tempat main-main anak-anak itu loh, di mall-mall itu loh. Kan yang kepala boya keluar itu, pukul-pukul, tok, tok, tok. Dia malah keluar malah dipukul kan. Nah saya hanya berpikir, ada kajian untuk atasi macet. Karena selalu macet Semanggi itu loh, putar gitu loh. Saya tanya, ada kajian nggak? Dulu ada prof ini. Ya. Profesor Sutanto. Profesor Sutanto. Tanya sama dia dong. Beliau ngomong begini, Pak Sutanto, Prof, ini. Itu belum tentu bermanfaat. Begitu mahal dia bilang. Ya udah saya udah tangkap nih. Tapi pasti manfaat dong. Iya, kan dia profesor hitung dong. Keluar duit sekian, manfaatnya berapa dong? Kan gitu kan cara orang keuangan kan. Mau keluar duit sekian, manfaatnya berapa gitu loh. Berarti aku udah dapat nih. Kalau gitu, pasti bermanfaat asal jangan duit gua. kan itu dulu di frame-nya nih. You know, asal duit orang, bukan duit kita. Ya udah itu dapat dulu nih. Terus saya pikir, saya dengar ini isu. Pengusaha naikin ke atas, itu kan tanah DKI. Nutupin burung kek, udara kek, nutupin sinar, mesti bayar dong. Panggil, ada aturannya nggak? Mau nyari duit nih, mau jual tanah, kira-kira gitu loh. Jual tanah, nggak ada aturan. Nah, saya langsung putusin betul nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturan, paling bagus kita bikin aturan. Yang saya paling takut udah dapat frame ini, tanya, nggak bisa Pak, ada aturannya Pak. Wah, kalau memang ada aturannya, itu lama tuh. Karena saya pernah di badan legislasi kan, mesti sinkronisasi antar aturan segala macam, pusing. Kalau nggak ada aturan, kita bikin.
Dan waktu saya di Komisi 2 kita bikin undang-undang diskresi. Jadi banyak kepala daerah karena suka dikambing hitamkan atau diperas oknum-oknum aparat. Jadi lebih baik tidak usah membuat aneh-aneh. Padahal aturan di negara ini saling tumpang tindih. Tapi si pejabat yang berwenang, gua nggak mau bikin peraturan. Bagus gak ada untung buat gua, salah masuk penjara. Jadi akhirnya tuh semua nunggu bisnis seperti biasa. Padahal situasi membutuhkan orang bilang, istilah kerennya out of the box lah. Nah, kita bikin tuh undang-undang diskresi. Waktu saya di DPR RI Komisi 2, itu pun hampir semua pejabat gak berani. Waktu saya dipanggil, saya bilang ini ada dasar undang-undang, dan saya ikut bikin. Selama membuat kebijakan bukan untuk saya dan golongan saya, untuk kepentingan publik, boleh lakukan, dilindungi undang-undang. Itu inti undang-undang diskresi. Tapi umumnya orang nggak mau, nggak mau dipanggil-panggil. Saya dipanggil juga seharian. Urusan semanggi itu saya sebutkan rugi di mana. Anda boleh cek uang saya. Saya nggak terima uang sesen pun. Saya nggak terima uang. Lalu di mana? Makanya saya bilang saya nggak pernah nyesal. Kenapa? Karena saya memutuskan karena keyakinan saya. Dan saya juga tahu saya putuskan sesuatu untuk orang banyak. Kalau di penjara pun, kalau di fitnah pun, tanpa seizin Tuhan saya juga nggak mungkin terjadi. Ya udah kok jalanin. Sama kayak saya turun kan, pagi-pagi kan balik kota kan. Kenapa saya itu cepat? Apa ini? Karena saya nggak pernah takut ada orang tersinggung. Ya dong, orang ngadu nih. Pak lama ngadu sama saya kan. Pak, saya punya tanah di sini Jakarta Barat nih. Masalah Pak, wali kota nggak mau terima saya nih Pak. Hah? Betul. Suruh staf, telepon wali kota sekarang. Saya mesti terima yang lain nih, telepon. Kita telepon, saya angkat. Pak Wali, ini ada orang ngaku depan saya mau ketemu kamu nggak mau terima ya pesan tanah. Oh iya Pak, ya Pak, saya terima Pak. Tunggu, jam berapa? Lo pergi langsung. Nah kenapa? Saya berani. Coba, kalau saya main tanah juga Pak. Wali kotanya melindungi tanah saya nih. Saya lagi mau caprok tanah orang nih. Saya nggak berani Pak. Saya pasti akan ngeles-ngeles. Oh iya gitu ya. Atau nggak usah temuin orang Pak. Kalau saya bisa jawab langsung, saya nggak ada kepentingan. Terus nanti si musuhnya marah gimana? Nah, saya berpikir, kalau saya bela dia juga, musuhnya marah. Bela musuhnya, dia juga marah. Lebih baik bela kebenaran, keadilan. Jadi akhirnya cepat Pak. Gak ada kepentingan. Semua cepat. Nah, coba butuh backup orang yang paham hukum. Nah, itu. Makanya saya dulu ajak si Priska dulu di Jakarta, atau satu si Maruhal, pelajarin semua dasar hukumnya. Saya paling takut kalau ada aturan yang saya langgar. Kalau dibilang nggak ada aturan, wah paling seneng saya. Kita bikin. Tinggal buat ya Pak. Nah itu sih. Memang bagi kami atau mungkin bagi sebagian besar warga ya akan lebih senang seorang pemimpin yang mengambil keputusan bahwa walaupun salah, ya, tapi cepat ya. Iya. Itu sebenarnya yang bagi kami di kalangan akademisi juga akan lebih menyenangkan. Kalau nggak tadi yang disebut Pak Ahok, semuanya berjalan business usual gitu, bahwa masalah kota di Indonesia sangat kompleks, perlu eksperimen keputusan yang menjadi acuan bahwa pada periode tertentu salah, ya itu wajar aja, tapi keberanian mengambil keputusan itu salah satu yang sebenarnya paling bagus dalam pejabat publik saat ini kan. Ya berani benar Pak, berani harus memutuskan, itu benar. Artinya syarat pemimpin harus berani memutuskan. Tapi ini kan dasarnya belum, baru diskusi ringan. Kan saya udah pelajarin Pak. Kan saya udah pelajarin. Nggak mungkin Pak. Bukan, pelajaran cuma 2 hari gitu loh Pak. Nggak Pak, kenapa? Mohon maaf Pak Yus. Pak Yus perlu cerita juga. Sebetulnya saya juga orangnya juga terlalu berani tanpa memikirkan stresnya bawahannya tuh. Kalau buat kebijakan bikin jalan ini,
dalam hitungan hari saya berani putuskan sebetulnya. Jelas ada kajian dari PU. Ya. Ini punya PU. Bapak bilang bukan punya kita. Saya telepon Pak Basuki. Iya. Bos, dia bilang, ini Semanggi lu mau bikin apa enggak nih? Gue bilang nih. Gue gak bisa. Soalnya gue dana gue mau bikin yang Lampung segala macam. Disuruh presiden katanya. Dapat nih barang nih. Jadi ini barang ini udah bisa dibikin ya. Kalau ada duit. Bisa. Emang lu ada duit? Dia bilang. Saya sih gak ada duit. Oh, Berarti gitu. kesimpulan saya, barang ini aman Pak. Sudah ada kajian. Iya. Kan gitu cara logika tebak dia dong. Cuma dia gak ada duit. Bener nih, ada kajian nih. Bener dia bilang. Ya udah, kasih gua yang bikin. Emang lu ada duit? Urusan gua. Lu kasih gua duit. Lu bikin surat, gua bilang. Hari ini juga lu bikinin gua surat. Basuki itu orangnya enak. Iya. Kalau lu mau gua kasih lu. Yang mana lagi lu mau? Itu masuk jalan Sudirman kan dulu kan Semua. negara kan. Semua jalan nasional di Jakarta Saya ambil. Kita Pak. Nunggu dia jalan jelek. Dan Mogot semua jalan jelek. Orang pada jatuh meninggal. Sudirman semua jelek. Tunggu gak ada anggaran. Udah semua kasih ke gua. Yang duitnya mana lu? Urusan gua. Yang penting hari ini lu bikin surat gua bilang. Beres kan? Nah tinggal aku yang gak ngerti itu sebetulnya Pak ya. Bikinnya gimana ya? Saya lihat itu gambar Pak. Saya kan gak ngerti Pak. Yang saya tahu kalau ada bikin gini masih pakai stegel dong. Kalau dia pakai stegel macet dong. Nah Pak Yus perlu cerita tuh. Aku pikir lu insinyur master urusan lu lah. Lu pikirin kau. Ya itulah makanya terlalu cepat kita belum selesai memutuskan. Udah putus, wah itu yang membuat kita kan. Akhirnya kita sebagai staf ini ya memutar otak didinya kan. Karena untuk membuat jembatan seperti itu di normally aja di tempat yang normal kan kita harus ada dua cara itu kan, ada cor di tempat, ada precast dibuat di pabrik di ini kayak gitu Pak. Nah kalau sebenarnya kan kalau soal ini tuh kan salah satunya itu kan kriterianya kan nggak boleh macet Pak. Ya. Artinya kalau nggak boleh macet kita harus membangun jembatan yang tanpa penunjang di ini. Kalau ada penunjang kan ada peranca-peranca kayak gitu bikin macet. Nah itu ada model cantilever. Nah ya, sudah selesai itu ini apa pilihan cantilever model cantilever. Tapi pilihannya itu mau cor di tempat atau mau di precast. Nah kalau cor di tempat ini gitu Pak, itu udah biasa kita Pak. Yang jalan layang apa Celeduk tendean kan sudah itu 125 meter. Macet juga itu kan tutup. Gitu. Itu udah biasa. Nomor itu. Cuman kalau itu diterapkan di Semanggi itu ada alat namanya apa traveler. Itu kan harus ada clearance dulu, ada traveler, tebalnya baru ini ngecor ininya kan. Nah kalau itu diterapkan terlalu tinggi. Mentok ya? Bukan terlalu tinggi kalau kita membuat kelandaian bablas Pak, simpang CBD, simpang CBD kan jadi nggak efektif. Makanya itu salah satunya pakai cor di tempat. Pakai ini precast. Nah, yang jadi masalah soal precast karena ini melengkung kita nggak punya pengalaman, Pak. Yang lurus sudah. Iya. Kalau yang lurus sudah ini. Tapi kalau yang melengkung ini punya pengalaman. Nah, ya makanya gue tanya sama Pak Dr. Jody itu kan dari ITB itu. Ya dia pun belum punya pengalaman, tapi teori saya punya. Dia bikin. Saya belum punya pengalaman. Ya itu dia, makanya dia ini ya kembalikan ke saya, terserah Bapak kalau mau model konvensional ya monggo, tapi ini Pak hasil kita nggak begitu efektif. Ya. Nah kalau mau model yang ini, kalau model yang precast ini ya dia ngajuin challenge lah, challenge dunia sipil baru pertama ini ada di Indonesia. Ya gitu Pak. Itu yang membuat kita gelagapan Pak. Nggak mungkin mundur lagi. Nggak, Akhirnya terus ada lapor kan? Ada Pak di dunia Pak, kayak begitu Pak. Yaudah tiru. Masalahnya itu Hong Kong, itu di laut Pak. Kalau jatuh nggak apa-apa. Waduh, saya juga dengar. Jadi pas mau bangun itu, saya dengan Wika itu pengen ada contohnya ada di Hong Kong, Macau, Zhuhai itu yang proyeknya di.
Saya bilang tolong antarkan saya dulu deh ke sana. Nah, datang ke sana Pak, ketemu dengan kepala proyeknya. Ya diskusi-diskusi, terus diantarkannya pakai speedboat Pak. Pakai speedboat diantar, udah satu hari Pak, ini Pak, pulang. Nah dia Pak Mr. Y namanya itu. Nama kami manggilnya Mr. Y Pak. Mungkin namanya Y Tengling atau apa itu, orang Singapura Pak. Chinese Singapura. Jadi kepala proyek itu. Sekali saya lihat Bapak Yus nggak happy. Iya nggak happy aku. Ini proyek saya ini ada di atas jalan raya, jalan tol. Bapak nunjukin di laut. Kalau di laut Bapak gagal nyemplung aja ke laut. Nah kalau di sini Semanggi. Mobil berapa? Akhirnya kayak gitu. Tapi dia menyemangati. Dia bilang ya kalau Pak Yus berkenan ya kami ikut mengawal itu. Makanya ya atas dasar keyakinan itulah ya tambah mau men-challenge juga ya bismillah aja Pak. Iya. Itu kok nggak, kalau beda 1 derajat bisa nggak ketemu tuh. Kalau biasa gampang kita sih gitu, naik kayak komputer yang itu. lurus kan ketemu. Kalau dia nggak ketemu masih ada caranya Pak. Iya. Nah kalau yang miring nih Pak, miring itu kalau ketemunya begini gimana? Iya. Gimana balikannya? Nah itulah atas dasar karena belum punya pengalaman justru malah lebih akurat Pak. Karena kita ini bekerjanya benar-benar telaten, Itu yang saya benar bilang kan, hati-hati. nggak ada aturan lebih enak kan. Nggak ada pengalaman akhirnya. Justru kayak gitu. Saya masih ingat Pak Yus datang ke tahanan ini, ketemu peresmian itu. Saya mau laporkan Pak, tugas dari Bapak sudah saya selesaikan. Saya berhari-hari itu susah tidur Pak, apalagi pas waktu mau nyambungnya katanya, takut jatuh katanya. Ya kita jatuh sama kalau ada gempa Pak. Iya. Ini kan kalau belum Pas dia nyambung, kalau nyambung udah terakhir. kalau nyambung udah aman kita Pak. Pas nyambung terakhir saya sama Pak Jokowi kan datang kan. Itu yang terakhir, Terakhir yang itu, datang, saya Pak. datang. Bukan Pak Jokowi itu yang pada saat Udah awal Pak dengan Pak Basuki mungkin. Waktu saya datang pas nyambung. Nyambung itu, yang Pak malam-malam itu Pak. Iya. Sebelum masuk. Sebelum masuk. Ya itu Pak. Tapi itulah ada Iya. ini Pak tambahan Pak. Iya. Pak mau Kita mesti challenge Pak Ahok untuk ngomong ke depan nih kan. Selama ini kita lagi ngomong yang lampau nih ya. Pak Ahok gimana setelah Jakarta ke depan, setelah ibu kota dinyatakan pindah gitu ya. Visi Pak Ahok. Tapi kan belum pindah katanya. Kalaupun nanti jadi terpindah. Menurut Ya saya kira Jakarta nggak akan pernah ada masalah lah. Makanya saya menawarkan satu solusi. Saya harap universitas akan menghitung bagaimana mendapatkan tambahan lahan untuk membuat jalan alternatif. Termasuk dulu kan ya kita pengen bikin jalan layang sepeda itu loh. Ya, jalan Di sungai, di taman. Nah sekarang gimana motong rumah-rumah itu? Kita mau ganti 1/3. Karena hitungan saya 1 meter tanah itu sekarang paling 10 juta di gang sempit. Di luar 100 juta lebih. Kalau kita bangun di 3 meter apartemen, paling 45 juta. Bangun sendiri mungkin cuma 30 juta Pak. Begitu dibuka, tanah jadi 100 juta kan. Jadi taman, jadi ada alternatif. Sama kayak banjir, jalan juga sama. Kalau macet, mobil macet, harus ada jalan tikus istilah gitu kan. Tapi sekarang jalan tikusnya itu kita bikin jadi jalan lurus. Karena tanah itu kita ambil gitu loh. Dan kita punya ide banyak untuk menata kota. Gimana cara memanage kota ini? Termasuk kita kan membangun banyak mixed use ya. Ya mix use. Kan dulu kan tata ruang nggak boleh. Rumah sakit, Ya. bengkel. Gak bisa, itu bikin macet. Saya bilang, lu masih bikin. Gak apa-apa mixed use gitu loh. Kecuali yang polusi atau apa. Nah itu kita mau bikin. UMKM akan banyak. Saya yakin Jakartanya akan di tempat yang tetap orang kaya semua tinggal di sini kok. Ini kayak New York lah kita nih. Tapi New York yang berkeadilan. Makanya di situ saya sampaikan. Kita diskusi juga sama Mas Pram nih. Jakarta nih, Mas. Minimal semua orang harus punya kemampuan. Tiap keluarga tuh minimal 5 juta. Idealnya 10 juta di Jakarta sampai 15 juta. Jadi udah 5 juta, ekonomi gerak. Nah caranya gimana? Kita kumpulin tuh subsidi semua. Itu garansi. Setiap rumah tangga Jakarta punya kemampuan belanja 5 juta.
Bisa, saya bilang. Karena ini penuh duit. Monas. Kalau kita gali 5 lantai ke bawah, setelah tanggul beres, waktu peluit beres nih, semua parkir segala macam, kita punya space. Bayangin kalau sepanjang kiri kanannya MRT, dari Monas sampai ke Ratu Plaza nya 7,7 km. Berapa banyak tuh bawahnya itu kalau kita mau bikin. Nah, tinggal sekarang kemudahan usaha, pelayanan birokrat yang membuat orang mau datang. Nah, itu sih saya sangat yakin loh. Termasuk rumah susun. Kita mau pertumbuhan ekonomi 8%, berarti masih ada manufacture. Manufacture yang bisa bersaing gimana caranya? Saya udah coba tuh di Rusun Marunda dulu. Jahit konveksi. Yuk kau bikin pabrik sendiri. Kamu nggak bisa bersaing sama Vietnam sama Cina. Bikin rumahan, ngumpulin juga transport. Anda pernah kepikir nggak? Saya bangun rumah susun tinggi-tinggi semua untuk apa? Bagi saya itu adalah pabrik juga, teman. Masih kasih masukin mesin jahit. Jadi ibu-ibu itu, jadi orang yang datang tuh seolah-olah satu tower rumah susun itu ada pabrik bikin keset kaki. Murah semua. Karena dia nggak hitung biaya gedungnya. Jadi nanti orang Jakarta harus diarahkan produksi barang-barang industri. Kita mesti mulai nata nih. Misalnya waktu produksi barang A gitu ya. Ini berapa layer ke belakang supplier mendukung ini. Nanti kita bisa ketahuan tuh kalau dia lakukan sendiri nggak mungkin visible. Di sini mesti intervensi. Saya pertama kali lakukan itu di Bupati, Pak. Orang Palembang kita tahu dong, suka jual kasur kapuk itu loh. Kasur kapuk. Saya berpikir kasur kapuk gitu jauh datang jual, orang pada beli. Kenapa nggak suruh dia buka pabrik, bikin kasur kapuk di kampung saya? Gak ada pasar nih. Dia hitung-hitung nggak bisa cukup, Pak. Beli tanah, beli apa? Tentu nggak cukup, beda di Palembang. Oh, saya udah tahu. Berarti di sini masalah tempatnya nggak cukup. Langsung saya bilang, saya Pemda dari PT Timah banyak gedung-gedung tua yang nggak kepakai. Kamu kau bikin kasur di sini, nggak usah sewa sama saya. Yuk pakai gedung saya, asal listriknya kamu bayar, tapi ajarin orang kampung saya untuk membuat kasur ini. Murah, Pak. Ya. Karena ada intervensi saya di tempat. Nah, Jakarta tuh saya menghayalnya seperti itu. Kita kalau nggak memanufaktur sesuatu, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau nggak 8%, kita susah lepas dari middle income trap. Nah, ini yang sebetulnya 5% nih. Nah, harusnya kota besar itu harus kita manfaatkan. Jadi semua industri kecil-kecil, bisa contoh ya di Mangga 2 juga saya ketemu. Ada ibu-ibu cuma gini doang tiap hari, apa? Ngelengkungin seng. Untuk kepentingan industri itu adalah dia aja produksi itu saja. Nah, itu semua jangan sewa di toko dong. Ibu-ibu yang nggak kerja taruh di rumah susun. Kan kita nggak hitung tanah, Pak, nggak hitung depresiasi gitu macamnya, nggak hitung penyusutan. Nah, itu sih ide. Saya sangat yakin Jakarta itu selain wisata, Pak ya, yang saya paling kesel itu apa, Pak? Aku apa nyesel, kesel ya. Kesel loh, Kak. Itu Maldives, orang banggain Maldives. Pasirnya pun pasir buatan. Kita Pulau Seribu tuh bagus-bagus. Kenapa orang nggak mau bangun? Itu perkeliruan di kampung saya bilang. Bilang begini, kan pulau kecil. Maksud saya pasang tiang dong, villa-villa semua di laut. Masa mau dihitung KDB? Nggak bisa dong, ini kan nggak mau reklamasi darat. Kalau dihitung KDB, mana ada Pulau Seribu yang dibangun? Cari aturannya, ada aturannya. Halo perkeliruan, karena semua nggak dukung saya, disposisinya bilang begitu kan saya takut. Mau bikin peraturan, kehambat di DPRD. Kan berantem gara-gara USB itu loh. Jadi sebetulnya kalau Pulau Seribu, kalau kita bikin peraturannya itu KDB, koefisien dasar bangunan,
itu tidak ada hubungan dengan tancap di laut. Kok pik boleh tancap di laut? Kok kita yang Pulau Seribu sendiri kok nggak boleh, Pak? Nah, kalau itu dilakukan, tempat wisata yang ternyaman itu ya Jakarta. Pantai ada, gunung kan kita kan Jabodetabek nih. Iya. Itu kan nyambung semua. Apa kita ada ring road, Jor 3 nanti gitu loh. Belum lagi kereta api. Dulu kita punya rencana. Semua lintasan kereta api itu flyover atau lewat underpass. Sehingga saya bisa minta tambah kereta api. Kalau sekarang tiap menit ada kereta api, Berhenti. kapan mobil lewat? ting 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 gitu loh. Oke, jadi macet ya, Nah, Pak. jadi semua tuh bisa diterima lah semua. Pro reklamasi wajib kontribusi 15%. Dari mana hitungannya? Oh, itu dasarnya Presiden Ancol. Ada rumusnya itu. Kalau itu ada rumusnya. Kalau KLB, saya hanya bayangin lu jual tanah sama, udah cas beli tanah sama gua. Gitu. Itu sih, Pak.